Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali bersama Bapak tentunya dalam mempelajari pembelajaran matematika. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk materi mengenai hubungan antar sudut. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Mari kita lihat. Ya, yang pertama yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang sudut saling berpelurus, sudut saling berpenyiku, sudut saling bertolak belakang, dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, sudut sahadap, sudut berseberangan, sudut sepihak, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Nah, nanti juga ada soal-soal dan juga latihan yang bahkan kita bisa jawabnya ya. Yuk, sudut berpelurus itu apa sih? Nah, seperti ini. Ingat, yang disebut sudut berpelurus berarti sudut tersebut lurus ya. Nah, sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, jika dijumlahkan ya, mau dibagi berapapun sudut tersebut ya. Nah, sudut tersebut akan membentuk sebuah garis lurus sehingga sudut tersebut dinyatakan sudut 180 derajat. Nah, apa yang disebut berpelurus? Nah, di sini ada contoh alfa dan beta. Sudut alfa dan beta ini adalah dua sudut yang jika dijumlahkan berjumlah 180. Maka disebutlah sudut ini saling berpelurus atau bersuplemen ya. Nah, sudut yang satunya merupakan pelurus dari sudut yang lainnya. Jadi jika Bapak buat di sini beta adalah pelurus dari si alfa, alfa adalah pelurus dari si beta, dan seterusnya seperti itu. Apa yang disebut dengan sudut penyiku sekarang? Nah, sudut penyiku berarti sudut yang jika dijumlahkan sudut tersebut akan saling berpenyiku ya, atau berjumlah 90 derajat. Nah, di sini ada alfa dan beta. Jika dijumlahkan dia akan membentuk sebuah sudut siku-siku ya. Nah, sudut yang satunya itu merupakan penyiku dari sudut yang lainnya, seperti yang tadi ya, berpelurus dengan berpelurus antara alfa dengan beta. Jadi sekarang di sini alfa adalah penyiku dari beta, sedangkan beta adalah penyiku dari alfa jika dicari besar sudutnya 90 derajat. Lalu selanjutnya yaitu sudut saling bertolak belakang. Nah, apa yang disebut dengan sudut saling bertolak belakang? Kalian bisa lihat jika ada dua buah garis ya seperti ini, maka di sini ada alfa 1, ada alfa 2. Maka alfa 1 dan alfa 2 ini saling bertolak belakang, dan ingat beta 1 dengan beta 2 juga ada di sini, maka disebut mereka saling bertolak belakang. Nah, ada syaratnya ya, ada ketentuannya. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi ya, titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang tersebut bernilai sama ya. Jika di sini 50, maka di sini pun 50. Ya, jika di sini 130 betanya ya, maka di sini pun 130. Itu yang disebut dengan sudut bertolak belakang. Jadi jumlahnya sama ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu dua garis sejajar ya, dipotong oleh garis lainnya. Lihat di sini. Ada dua garis sejajar
antara L1 L2 dipotong dengan garis lainnya yaitu K misalkan, maka garis L1 sejajar dengan garis L2 dan dipotong oleh K, sehingga ya seperti ini kalian bisa lihat ya. Nah berarti iya dua garis yang saling sejajar ini akan memiliki hubungan hubungan antara sudut-sudutnya. Kita lihat ya apa yang dimaksud dengan hubungannya. Yang pertama, jika ada dua garis seperti itu ya, maka ada yang disebut dengan sudut sehadap. Nah nih ya, dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lainnya, maka ada yang pertama hubungannya yaitu sudut sehadap. Sudut sehadap itu apa? Lihat gambarnya adalah yang A dengan yang B, ini disebut sudut sehadap ya. Yang C dengan yang D, ingat ya, sudut sehadap seperti ini, kalian harus ingat contohnya. Nah lalu ya, sudut-sudut saling sehadap ini memiliki syarat juga. Syaratnya apa? Besar sudutnya adalah sama ya, sebagaimana bertolak belakang ya. Sedangkan sudut A dengan C di sini adalah sudut yang saling bertolak belakang ya. Jadi sudut A di sini sama dengan sudut B di sini. Ya, oke. Kita lanjutkan sekarang hubungan selanjutnya. Baik, hubungan sudut sehadap bisa kalian perhatikan contoh seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa screenshot ya. Ada A1 sehadap dengan B1, A2 sehadap dengan B2, A3 sehadap dengan B3, A4 sehadap dengan B4 ya. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lainnya, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Ingat, besarnya sama. Nah, selanjutnya contoh pasangan sudut sehadap seperti ini ya. Kalian bisa lihat apabila ada yang satu ya, di sini diberikan tanda menggunakan angka ya. Ada 1 sampai 8, maka sudut 1 ya itu akan sehadap dengan sudut 5, sudut 7 dengan sudut 3, sudut 2 dengan sudut 6, dan sudut 4 dengan sudut 8. Itu adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Apa yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan? Nah, di sini ya. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah besarnya sama ya. Nah, lihat antara P dengan S ini disebut sudut dalam berseberangan. Antara Q dengan R ini disebut dengan sudut dalam berseberangan ya. Jadi ingat, sudut dalam karena ada di antara, ada di dalam dari dua garis yang sejajar tersebut, maka disebutlah sudut dalam berseberangan. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat di sini contoh sudut dalam berseberangan yaitu sudut 3 dengan sudut 6, sudut 4 dengan sudut 5. Ya, itulah contohnya ya. Sedangkan selain itu ada yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Apa sudut luar berseberangan? Kalau tadi dalam ya, berarti sekarang luar. Bicara luar berarti yang ada di atas ya, sudut-sudut sejajar garis sejajar tadi ya. Nah, seperti ini ada alfa, beta ya, ada mu, ada gamma ya. Kita lihat di sini. Nah, ya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar-besar sudut tersebut adalah disebut dengan sudut luar berseberangan ya. Ada yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Nah, contohnya apa saja di sini? Contohnya yang pertama, sudut 1 dengan sudut 8 dan sudut 7 dengan sudut 2 ya. Kalian bisa lihat, perhatikan ya. Kalau tadi di sini dalam ya, kalau yang ini dalam ya. Kalau kalian perhatikan ini disebut dalam ya. 3 dengan 5 tadi dalam. Sekarang berarti kalau luar berseberangan 1 dengan 8, 2 dengan 7. Besarnya sama, ingat ya. Nah, lalu sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak apa maksudnya? Sudut dalam sepihak artinya sudut yang ada di dua sejajar tadi, garis sejajar tadi ya, tapi yang saling berhadapan. Nah, yang saling berhadapan atau yang saling bertemu nih antara satu garis potongnya A dengan B seperti ini. Nah, ini disebut dengan sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong
oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihaknya akan berjumlah 180. Jadi jika dijumlahkan A dengan B dijumlahkan, maka besar sudut ini pasti 180 derajat. Ya, ini disebut dengan sudut dalam sepihak, baik AB maupun CD. Ya, kalian perlu ingat itu yang disebut sudut dalam sepihak. Lalu ada ya contoh dari sudut dalam sepihak seperti ini ya. Nah, ya kalian bisa lihat bahwa ada A3 sudut 3 ya, sudut 3 dengan sudut 5 ya, jika dijumlahkan ya, dan sudut 4 dengan sudut 6. Jika dijumlahkan masing-masing dari mereka, jumlahnya adalah besarnya 180. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, nih bisa kalian lihat ya. Nah, sudut 3 ditambah sudut 5 akan berjumlah 180, dan juga sudut 4 dengan sudut 6 jika dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Ya. Ada yang disebut dengan sudut luar sepihak. Nah, seperti ini contohnya sudut luar sepihak. Kalau tadi dalam sepihak, sekarang luar sepihak. Berarti di sini Bapak berikan contoh seperti V1 dengan W1, V2 dengan W2. Perhatikan oleh kalian ya. Nah, ini ya, jika dinyatakan ya dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lainnya ya seperti tadi ya, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihaknya adalah 180. Jadi V1 dengan W1 jika dijumlahkan akan membentuk sudut lurus ya 180 derajat. Ya, V2 dengan W2 jika dijumlahkan juga akan berjumlah 180 derajat. Nah, ini sebagai contohnya ya. Kalian bisa lihat di sini ya, sudut 1 dengan sudut 7 dengan sudut 2 dengan sudut 8. Jika dijumlahkan masing-masingnya akan berjumlah 180. Di bawah ini sebagai contoh bentuk sudut pelurus ya, di mana ya diketahui ABE itu adalah 4x ya derajat, dan EBD sudah diketahui 58 derajat, dan CBD sudutnya ya adalah 3x plus 73. Nah, tentukan besar sudut CBD. CBD berarti 3x plus 73. Nah, sebelumnya berarti kalian harus menggunakan konsep sudut saling berpelurus ya. Nah, sudut saling berpelurusnya apa contohnya? Nah, penyelesaiannya adalah bisa kita buat di sini ya. Diketahui bahwa ABE ditambah dengan EBD ditambah dengan CBD itu akan membentuk saling berpelurus ya. Maka kita bisa masukkan di sini nilainya. ABE itu adalah 4x, DBE adalah 58, CBD adalah 3x plus 73. Maka ya yang sama dijumlahkan terlebih dahulu. Di sini ada 4x sebagai variabel dengan 3x sebagai variabel. 4x ditambah 3x menjadi 7x, sedangkan 58 ditambah 73 menjadi 131, sehingga ya sama dengan 180 sebagai pelurus. Ingat, karena dia berpelurus ya. 7x sama dengan 131 kita pindahkan plus jadi min 180 dikurang 131, maka dapatlah 49, sehingga 7x dikali 7x sama dengan 49, maka x didapatlah adalah 49 dibagi 7 sama dengan 7. Lalu yang ditanya adalah besar sudut dari CBD. Besar sudut CBD adalah 3x plus 73, maka kita ambil x itu adalah besarannya 7 ya, sehingga didapat 3 kali 7 21 ditambah 73, maka jadilah 21 ditambah 73 iya 94 derajat. Nah, mudah bukan dalam mencarinya? Ya, kalau kalian lupa ya, kalian bisa lihat kembali cara-cara perhitungannya yang ada di buku, boleh ya. Nah, lalu seperti ini misalkan, oh ternyata di sini adalah contoh dari sudut berpenyiku ya. FBC atau CBF itu adalah sudut 90 derajat. Diketahui dari mana? Nah, diketahui dari tanda ini ya, tanda kotak ini ya, sehingga dia membentuk sudut 90 derajat. Jika dijumlahkan antara sudut FBE,
EBD dan juga CBD, maka jumlahnya akan membentuk 90 derajat. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu besaran X-nya dengan menggunakan konsep apa? Tadi berpenyiku ya. Sudah. Penyelesaian dari soal di atas yaitu nilai X dapat kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan konsep sudut saling berpenyiku, di mana sudut EBF ditambahkan dengan sudut DBE ditambahkan dengan sudut CBD itu hasilnya adalah 90 derajat. Maka kita masukkan terlebih dahulu ya nilai-nilai sudut tadi, ada 6x min 2, 5x plus 11 dan 7x plus 9. Maka variabelnya digabung terlebih dahulu, dapatlah 8x ditambah 18 ya, 18x ditambah 18 sama dengan 90. Nah, 90 dikurang 18 adalah 72, sehingga 72 dibagi 18 adalah 4 ya, berarti X-nya dapat 4. Maka ukuran dari sudut DBE yang ditanyakan adalah 5x plus 11 ya, 5 kali 4 adalah 20 ditambah 11 adalah menjadi 31. Nah, kita lanjutkan ya, berarti kalian bisa mencari nih besar sudut dari gambar di bawah ini. Nah, ini adalah saling bertolak belakang ya, saling bertolak belakang, sehingga kalian harus mencari besar sudutnya. Bahwa ingat, sudut AED dengan sudut BEC itu sama besarnya ya. Nah, ditanya adalah BEC ya. Kita buat di sini berarti sudut AED akan sama dengan sudut BEC. Nah, berarti konsep dari persamaan linear satu variabel bisa kita gunakan di sini ya. Kalian bisa lihat di sini 5x min 10 sama dengan 3x plus 20. Didapatlah 5x dikurang 3x karena 3-nya pindah ya, berarti 2x. Nah, 20 min pindah sini jadi plus ya, 20 tambah 10 jadi 30, sehingga x-nya 15. Lalu substitusikan dengan sudut BEC tadi yaitu 3x plus 20, maka jadilah 3 kali 15 tambah 20 ya, jadi 65. 3 kali 15 45 ditambah 20 menjadi 65 derajat. Nah, itu sudut BEC. Nah, bagaimana dengan sudut? Iya, seperti ini. Iya, ada 3Y di sebelah sini ya, dan juga ada CEF itu besarnya 102 ya, BAE itu besarnya 3Y. Nah, coba kalian cari sudut-sudut ini besarnya berapa ya, sudut 3Y, Y-nya tentukan nilainya ya. Nah, setelah itu ya kalian sudah dapat. Jika kalian sudah dapat, maka kalian ya, ini sebagai latihan dasar saja buat kalian ya. Semoga kalian bisa mencarinya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anda-andaku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan ya, kalian semua dapat memahaminya. Semoga apa-apa yang tadi sudah Bapak jelaskan sekalian dapat memahami. Baik anak-anakku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan doa setelah belajar. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu, ya tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.